Nasdar, alumni Psikologi UNER angkatan 2013. Saat ini saya bekerja di Telanatika sebagai HRGE. Sebelumnya saya sempat beberapa bulan juga untuk posisi psikometri dan project support. Nah, di sini saya diminta oleh panitia untuk sharing knowledge, khususnya karena memang saya bekerja di Telanatika sebagai provider asesmen online. Jadi mungkin saya bisa cerita sedikit tentang pengalaman saya ketika saya sempat magang juga di UPP dan mengikuti beberapa sempat freelance di beberapa biro psikologi yang masih menggunakan asesmen konvensional. Jadi saya sedikit ada gambaran perbedaan antara asesmen secara konvensional dan juga secara online. Ini sedikit gambaran tentang Telanatika ya. Tempat saya bekerja di Telanatika adalah startup digital yang dimulai pada tahun 2017, memiliki layanan software dan service di bidang human resource. Telanatika percaya bahwa talent adalah keunggulan paling penting dalam organisasi atau perusahaan. Telanatika hadir sebagai terobosan baru dalam mendukung pengambilan keputusan terkait talent menggunakan data dan analisis. Ya, sebelumnya di sini juga sudah bergabung teman saya di Telanatika, ada namanya Mbak Dila. Mbak Dila itu di Telanatika sebagai junior psikometri, jadi salah satu tim yang ikut dalam develop tools-tools baru untuk digunakan pada klien-klien kami. Ada juga Mas Fian, di Telanatika sebagai business development di Telanatika. Dan nantinya teman-teman semua ada pertanyaan yang lebih spesifik terkait bagaimana sih psikometrinya Telanatika, bagaimana sih dengan bisnisnya, nanti mungkin Mbak Dila dan Mas Fian bisa bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pakai anak, Pak. Oke, sebelum masuk ke pembahasan terkait asesmen online, mungkin perlu kita tarik ke belakang dulu terkait revolusi industri. Karena revolusi industri ini sangat berdampak kepada kita manusia dalam aktivitas kita bekerja. Hingga saat ini sudah 4 kali mengalami revolusi industri, dari industri 1.0 hingga saat ini industri 4.0. Nah, pada industri 1.0 sendiri, pada industri 1.0 sendiri ini sudah dikenal dengan sistem mekanis, di mana sudah menggunakan alat-alat untuk memudahkan proses produksi menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian pada industri 2.0 yang tadinya masih secara manual dan proses produksinya masih sedikit, nah pada proses industri 2.0 ini sudah dapat dilakukan secara massal atau prosesnya lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Kemudian pada industri 3.0 di sini sudah dikenal komputer, automation, elektronik, yang mana semakin berkembang. Dan hingga saat ini kita sudah berada pada industri 4.0, di mana seperti yang sekarang kita lakukan, kita berinteraksi tanpa adanya sekat-sekat fisik. Jadi semuanya sudah serba online. Nah, dengan adanya perkembangan revolusi ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi kita manusia dalam berkembang. Apabila kita tidak ingin tergerus oleh cepatnya arus perubahan. Contohnya mungkin bisa saya katakan, jadi untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini masih menggunakan asesmen secara konvensional, jadi khususnya divisi rekrutmennya, yang mungkin beberapa perusahaan itu karena adanya kasus virus corona ini tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena tidak dapat untuk rekrutmen secara face to face. Beda halnya dengan teman-teman yang sudah menggunakan asesmen online, yang dimana proses rekrutmennya itu masih dapat
dilaksanakan seperti biasanya. Karena memang semuanya sudah serba digital, sudah online. Dikit cerita, saya ketika masuk di Telematika juga, semua proses dari awal sampai akhir itu semuanya serba online. Jadi mulai dari psikotesnya, kemudian interviewnya itu udah online. Hingga saya akhirnya dapat keputusan bahwa sudah diterima, itu saya baru datang ke Jakarta. Ketika itu posisi saya masih di Surabaya, baru lulus kuliah. Nah, ini gambaran perkembangan asesmen psikologi. Jadi, psikologi diakui sebagai ilmu sains, berkat didirikannya Laboratorium Wundt pada tahun 1879. Kemudian pada tahun 1946, Ankes sudah mulai menggunakan komputer untuk proses asesmen, tapi masih sebatas proses scoring. Kemudian hingga saat ini sudah mulai berkembang asesmen online, jadi tidak hanya sebatas pada proses scoring aja, tapi juga sudah masuk pada proses administrasi tes sampai scoring dan keluar reportnya secara real time. Nah, mungkin dari teman-teman ada memiliki pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan asesmen online, kenapa tidak tetap menggunakan asesmen konvensional aja? Seperti yang tadi sempat saya cerita juga, dan saat ini kita sebagai khususnya rekrutmen ya, spesialis di Research, itu semakin sadar nih terkait pentingnya kita beradaptasi menggunakan asesmen online, karena beberapa aktivitas rekrutmen sudah mulai terganggu, kita tidak dapat melakukan rekrutmen secara konvensional, face to face. Jadi idealnya dengan adanya tantangan dengan virus corona ini, kita bisa beradaptasi untuk beralih ke serba online digital. Nah, berikut ini ada beberapa faktor-faktor kenapa kita harus menggunakan atau beralih dan beradaptasi ke asesmen online. Pertama, karena globalisasi dan meningkatnya kebutuhan akan kecepatan dan efisiensi. Kemudian dengan perkembangan teknologi sekarang, sudah banyak hal yang dapat dilakukan dengan teknologi, dengan peningkatan efektivitas dan akurasi biaya, akses yang lebih murah dengan teknologi, peningkatan kapasitas pengembangan alat tes, mengurangi potensi kecurangan, dan dengan melakukan analisis item atau kita dapat melakukan analisis pada waktu pengerjaan, dengan peningkatan keamanan data, efisiensi dalam penerimaan dan penyimpanan data. Nah, seterusnya, mungkin saya akan bahas beberapa saja. Dengan asesmen online, pastinya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Mulai dari proses administrasi tesnya, ini saya cerita sedikit aja ya. Jadi terkait pengalaman saya ketika saya sempat magang di UPT, kemudian mengikuti beberapa biro psikologi yang masih menggunakan konvensional. Di proses dari awal sampai proses keluar report itu butuh waktu yang lumayan lama ya, mungkin 2 hari sampai 7 hari, bahkan bisa lebih apabila tes secara klasikal atau massal. Mulai dari nyiapin alat tesnya, kemudian administrasinya sebagai tester, kemudian scoring sampai interpretasi akhirnya keluar report, itu butuhkan waktu yang cukup lama. Nah, beda halnya dengan ketika saya bekerja di Telematika ini, prosesnya cukup cepat. Jadi dari sisi pengguna, admin dari perusahaan, itu effortnya nggak terlalu banyak. Jadi flow-nya seperti ini. Jadi cukup membutuhkan nama dan email dari kandidat untuk dikirimkan email invitation untuk mengerjakan psikotes online. Kemudian kandidatnya mengakses, login, dan mulai mengerjakan. Nah, dari sisi admin, ini tidak perlu effort apa-apa lagi, cukup menunggu kandidat selesai mengerjakan tesnya. Setelah kandidat selesai mengerjakan tes, secara real time, reportnya akan muncul di dashboard admin secara online. Yang mana dashboard itu juga dapat diakses di mana aja dan kapan aja. Entah itu lagi di jalan kah, terus lagi ngecek
report kandidat itu bisa dilakukan melalui smartphone juga. Nah, dari situ cukup kelihatan perbedaan proses penggunaan dari asesmen konvensional dan online ya. Kemudian asesmen online juga lebih murah dibanding konvensional. Seingat saya ketika saya masih magang di UPT untuk satu kandidat mungkin di range 100 sampai 300-400 ya biaya untuk satu kandidat, sedangkan online berada di range 50 sampai 100 ribu. Semakin banyak kandidat yang dites, maka akan biayanya semakin murah. Itu hampir di semua provider asesmen online seperti itu. Memang dari sisi biaya lebih murah. Kemudian dengan kemajuan teknologi juga, saat ini hampir semua orang sudah memiliki laptop, HP ya, yang mana mereka sudah memiliki sumber daya untuk mengakses asesmen ini. Kemudian peningkatan kapasitas pengembangan alat tes. Nah, dengan berkembangnya teknologi, kita dapat melakukan banyak metode analisis data dengan lebih cepat. Tidak hanya dengan ketika masih konvensional ya, dimulai proses dari scoringnya, kemudian di-input di komputer secara manual, yang mana itu masih bisa memberikan bias dari bias secara subjektivitas dari skorernya. Kemudian mengurangi potensi kecurangan dengan melakukan analisis item. Nah, sedikit cerita juga di Telanalytika, kami beberapa kali mendapatkan pertanyaan dari klien-klien kami nih, Mas, untuk kandidat A ini kok hasilnya tinggi banget, saya nggak yakin dengan hasilnya. Jangan-jangan dia pakai joki. Nah, kadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kami biasanya mengecek dari proses pengerjaan kandidat berdasarkan per item. Jadi, sudah ada analisis item per item dan per waktu pengerjaan. Jadi, kita bisa lihat polanya nih dari proses pengerjaan kandidat ini dari nomor 1 ke 2 dan seterusnya. Itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih dalam proses pengerjaannya? Ada pola yang bisa dimunculkan nggak? Atau jangan-jangan memang dia timpang banget nih dari sisi waktu. Berarti bisa diasumsikan entah itu dia memang pakai joki atau dia asal nebak. Akhirnya kita bisa meningkatkan metode dari IRT-nya juga, Item Response Theory. Jadi untuk analisis datanya ya. Kemudian peningkatan keamanan data, efisiensi dalam pengiriman dan penyimpanan data. Nah, kalau di konvensional karena memang masih menggunakan kertas, jadi hasil-hasil tes kandidat itu kadang tercecer, kemudian kadang bahkan sampai hilang. Bahayanya lagi apabila hilang dan ditemukan oleh orang lain yang tidak memiliki wewenang untuk mengetahui hasil itu. Karena kan memang di hasil tesnya kadang ada biodata kandidat, kemudian beserta reportnya. Nah, itu kan adalah kertas yang rahasia atau konfidensial. Beda halnya dengan apabila sudah menggunakan online, sistem penyimpanan datanya sudah based on cloud semua, jadi sudah cukup aman dan lebih cepat proses transmisi datanya. Kemudian kebutuhan untuk administrasi tes secara cepat, yang tadi sempat dijelaskan sedikit, proses dari awal sampai akhir dari proses peserta tes sampai reportnya keluar itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam sampai report keluar, lebih cepat dari konvensional. Dia memudahkan kandidat untuk melaksanakan tes kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan sistem online ini sudah sangat mendukung dan memudahkan bagi kandidat untuk mengerjakan di mana aja. Bisa mengerjakan di rumah agar lebih nyaman dan tidak terlalu tegang. Dan juga pastinya bakal lebih menghemat biaya ya, karena nggak perlu datang ke lokasi untuk tes dan mengurangi risiko dari bahaya bagi peserta juga. Karena
biasanya dengan perjalanan jauh akan meningkatkan risiko bahaya bagi keselamatan kandidatnya. Kemudian data dapat dikumpulkan dengan mudah dan murah untuk membantu pengembangan norma. Nah, dengan sistem online kita dapat mengakses seluruh kandidat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan kita dapat mengumpulkan berbagai macam data, profil, biodata, segala macam terkait kandidat, yang mana data-data itu bisa digunakan dalam proses pembuatan norma yang lebih valid dan reliable. Karena dari subjeknya sendiri lebih beragam dan bisa dikelompokkan berdasarkan wilayah tertentu, berdasarkan usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan pola-pola tertentu dari data-data tersebut. Nah, ini lanjut lagi, ada beberapa keunggulan asesmen online. Kandidat masa kini sudah terbiasa dengan digital. Karena memang sekarang sudah mulai dikenal dengan istilah generasi milenial ya. Jadi rata-rata kandidat yang menggunakan asesmen ini biasanya lulusan-lulusan baru yang mana mereka adalah generasi milenial. Kemudian mengurangi beban administratif, lebih cepat menandai dan mengeluarkan hasil, ya, reportnya bisa keluar dengan secara real time setelah kandidat mengerjakan psikotesnya. Kemudian lebih ramah lingkungan karena sudah tidak menggunakan kertas. Jangkauan hingga seluruh dunia, meningkatkan keamanan datanya, fleksibilitas untuk mengikuti ujian di mana saja. Kemudian kecepatan report assessment-nya mudah digunakan dan user friendly. Beberapa provider assessment online pastinya sudah memperhatikan dari sisi UI UX-nya ya, atau user friendly-nya, user experience-nya, agar memudahkan user untuk menggunakan assessment-nya. Jadi kayak seperti apa namanya, kandidat-kandidat yang senior itu akan terbantu juga dengan tampilan yang lebih user friendly. Dan data peserta aman, internet terputus. Untuk beberapa provider itu sudah apa namanya, no issue terkait jaringan. Jadi ketika peserta mengerjakan dan tiba-tiba di tengah proses pengerjaan jaringannya hilang, peserta masih dapat melanjutkan. Tapi memang reportnya belum akan terkirim ke cloud sebelum jaringannya kembali. Nanti bisa saya demokan sedikit terkait contoh ini. Kemudian tes yang valid dan reliable. Nah, kemudian dengan berkembangnya asesmen online, muncul beberapa pertanyaan terkait bagaimana sih dengan kode etik asesmen online. Nah, mengutip dari HIMSI, definisi psikologi sendiri adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis yang meliputi prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Nah, apabila ini dihubungkan ke online berarti asesmen yang prosedurnya dilakukan dengan bantuan teknologi atau secara online. Ada beberapa kode etik pelaksanaan tes online. Pertama, alat tes yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Kemudian memperhatikan kategori alat tes yang diubah menjadi online. Tidak semua alat, untuk saat ini belum semua alat tes psikologi dapat didigitalisasi. Kemudian menyampaikan inform consent yang berisi kesediaan peserta mengerjakan tes. Pengembangan alat tes dilakukan oleh orang yang berkompeten atau psikolog profesi. Kemudian wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen dan hanya membagikannya kepada orang yang memiliki wewenang khusus. Nah, lanjut dari sini ada beberapa tantangan terkait asesmen online. Pertama dari properti psikometrinya, hingga saat ini masih ada beberapa tools psikologi yang belum bisa untuk didigitalisasi. Misalnya tes proyeksi, BAUM, DAP, HTP, itu hingga saat ini belum bisa didigitalisasi karena memang proses administrasi, scoring, dan interpretasi itu cukup berbeda dan menjadi tantangan tersendiri untuk kedepannya agar dapat digitalisasi. Kemudian properti psikometri lainnya adalah adanya perbedaan norma pastinya antara asesmen konvensional dan online. Kita tidak
bisa menggunakan norma konvensional ke dalam online karena memang ada beberapa kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, jadi diperlukan proses dari awal, proses adaptasi alat tesnya, pengembangan alat tesnya, kemudian melakukan analisis data, validitas, reliabilitas, hingga pembuatan norma. Kemudian sikap peserta tes terhadap pihak perusahaan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena memang hingga saat ini perkembangan teknologi belum merata di seluruh dunia, di Indonesia juga. Jadi masih ada beberapa kandidat yang belum terbiasa dengan teknologi atau belum memiliki teknologi yang mendukung, memiliki smartphone atau komputer untuk mengakses asesmen online ini. Nah, bagi peserta-peserta yang mengalami hal seperti itu, yang belum memiliki sumber daya, pastinya akan melihat asesmen online ini sebagai hal yang negatif. Beda halnya dengan kandidat-kandidat yang sudah terbiasa dengan sistem online, sudah memiliki sumber daya untuk mengakses online, pasti bakal menganggap perusahaan dari sisi positif. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah curang. Karena memang karena berbasis online, jadi tidak ada proses interaksi antara tester dan testi. Jadi untuk proses pengawasannya itu hilang, nggak ada. Jadi meningkatkan joki, kemudian meningkatkan risiko untuk manipulasi hasil, khususnya pada tes kognitif power test yang tidak terbatas oleh waktu, yang nggak dibatasi oleh waktu. Jadi para kandidat bisa untuk memanipulasi jawaban-jawabannya. Kemudian teknologi, peserta tes senior yang belum terbiasa dengan teknologi pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi provider asesmen online. Mereka punya tantangan untuk bagaimana cara membuat aplikasinya agar user friendly dan mudah digunakan, bahkan oleh kandidat yang sudah senior yang belum terbiasa dengan teknologi. Kemudian kondisi tes, lingkungan tes yang tidak terstandar. Ada beberapa kondisi khusus dalam proses pelaksanaan tes, misalnya mulai dari ruangan seperti apa, kemudian suhu ruangannya seperti apa, kondisi peserta tesnya apa sudah makan, maka fit atau enggak. Nah, itu adalah kondisi-kondisi khusus yang semestinya terstandarisasi. Cuman hal-hal itu untuk beberapa kondisi di asesmen online belum dapat diakomodasi karena memang itu balik lagi ke kesadaran pesertanya untuk mengkondisikan dirinya agar fit dalam mengerjakan psikotesnya agar mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kemudian tidak ada interaksi antara tester dan testi. Beda halnya dengan asesmen konvensional di mana bakal banyak interaksi antara tester dan testi. Biasanya tester melakukan observasi, melihat perilaku-perilaku dari peserta tes yang mana catatan-catatan itu dapat menjadi tambahan untuk di reportnya ke proses interpretasi. Nah, idealnya dalam asesmen ada 3 hal yang diukur. Dari head itu lebih ke intelijensi, kemudian heart-nya itu di personality, hand daya tahan. Nah, 3 hal ini yang diukur. Misal intelijensi, TIKI, YST, CVIT, dan lain-lain. Kemudian heart-nya ini, personality-nya ini, misal DST, Papi Kostik, hand, Pauli, Kreplin. Nah, untuk yang intelijensi dan personality mungkin beberapa provider online sudah dapat mengakomodasi, jadi sudah banyak tes-tes intelijensi online dan tes personality online. Nah, ini tantangan lagi di proses mendigitalisasi tools-tools yang berhubungan dengan daya tahan kerja seperti Pauli Kreplin, karena hingga saat ini saya belum masih sedikit tahu sih, bahkan belum ada, sudah ada beberapa provider yang membuat Kreplin atau Pauli online, tapi memang belum cukup terkenal dan belum terlalu settle. Itu yang menjadi tantangan kedepannya. Nah,
Mungkin teman-teman masih ada yang memiliki pertanyaan terkait bagaimana sih gambaran proses asesmen online, bagaimana sih tampilannya, apakah benar-benar bisa membantu memenuhi kebutuhan untuk pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, di sini mungkin saya akan menambahkan untuk memperlihatkan dashboard admin dari Telanalytica. Untuk sedang informasi, Telanalytica sendiri memiliki beberapa asesmen dari psikotest dan kompetensi. Cuman untuk saat ini saya hanya akan mendemokan dari sisi psikotest online-nya aja. Nah, ini adalah tampilan dari platform online-nya. Ini tampilan admin. Izin. Ini tampilan dashboard-nya seperti ini. Nah, di Telanalytica Online Psikotest ini, atau kami biasa menyebutnya TOP, ada 7 fitur. Yang mana 7 fitur ini untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sempat saya jelaskan. Mulai dari masih real-time online psikotest, job profile matrix, real-time program report, candidate profiling, job compatibility index, candidate comparison, dan detail score recapitulation. Nah, di dashboard ini atau platform ini sudah dapat dilakukan tes secara massal. Nah, kami sudah di Telanalytica sendiri, saya sudah pernah terlibat juga di beberapa proyek yang mana tes secara massal bisa sampai 1.000 bahkan 5.000 kandidat dalam waktu bersamaan dengan lokasi tes yang berbeda-beda. Yang mana hal itu apabila misal masih di konvensional pastinya bakal menyulitkan banget bagi testernya, psikolognya untuk proses administrasinya. Kemudian job profile matrix. Profile matrix jadi di platform Telanalytica sudah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan job profile masing-masing perusahaan berbeda-beda. Setiap perusahaan memiliki kriteria job profile yang unik. Nah, pastinya setiap perusahaan memiliki kriteria job profile yang unik. Jadi misal untuk sales di perusahaan A dan sales di perusahaan B pastinya akan berbeda. Bisa jadi misal untuk fleksibilitas di perusahaan A untuk skalanya cukup 3 aja, sedangkan perusahaan B untuk sisi aspek fleksibilitasnya itu 4, seperti itu. Itu menggambarkan perbedaan-perbedaannya. Mana di Telanalytica ini sudah dapat diakomodasi. Kemudian kandidat profiling, jadi real-time report-nya yang terintegrasi dari beberapa alat tes. Hasil laporan ini menunjukkan profil kandidat pas program. Kemudian job compatibility index, ini adalah tingkat kecocokan kandidat terhadap posisi yang ingin diteskan. Nanti akan saya lihatkan di platformnya. Kemudian kandidat comparison sudah dapat membandingkan antar dua kandidat secara paperless. Kemudian ini kami menyebutnya raw score, detail score recapitulation atau data muntahnya, RW-nya. Oke, ini satu bab. Ini ada di TOP sendiri, Telanalytica Online Psikotest. Sini sudah dukung terdapat 13 aspek. Mulai dari intelektual, sikap dan cara kerja, kepribadian, dan leadership untuk mengukur kompetensi dari kandidat. Yang mana standar ini untuk seperti yang tadi saya sempat jelaskan bisa mengakomodir untuk jabatan yang berbeda atau posisi yang berbeda. Misal untuk posisi finance dan sales, pastinya dari sisi fleksibilitas akan berbeda. Sales dibutuhkan fleksibilitas yang tinggi karena memang fleksibel. Kemudian untuk finance, sisi fleksibilitasnya dia nggak boleh tinggi-tinggi banget, malah bisa bahaya nantinya. Udah ditaruhnya 2 aja. Ini dari segi akomodasi.
ini raw score-nya. Ini bisa di-download dalam format Excel. Ini biasanya digunakan untuk spesialis untuk melakukan analisis data tambahan terkait kandidatnya. Ini bisa di-download dan dilakukan analisis tambahan. Ini contoh tampilan reportnya, jadi bisa di-download di sini. Dan udah bisa di-download untuk semua laporan, jadi nggak perlu satu-satu lagi. Ini tentunya pasti bakal menghemat waktu banget. Kemudian bisa membandingkan antar beberapa kandidat. Nah, bisa diberikan seperti ini. Untuk posisi sama, misal hanya satu kandidat yang ingin diambil. Tadi dari sisi admin, ini sekarang dari sisi pesertanya. Nah, tampilan dashboard pesertanya kan seperti ini. Pada setiap soal, pada setiap subtest akan ada instruksi pengerjaan. Dan juga ada contoh soal. Ini ada instruksinya. Nah, tadi sudah contoh soal, kemudian ini sudah mulai masuk soalnya. Ini karena berhubung hanya demo, maka ini 5 nomor. Di sini ada keterangan instruksinya, ada waktu pengerjaan, dan ada lambang koneksi. Jadi sempat saya katakan juga, idealnya asesmen online sudah no issue terkait jaringan. Saya akan coba untuk mematikan jaringan. Oh, tidak bisa. Nah, muncul rekap subtestnya seperti ini. Kalau sudah 100% terkirim, berarti semua jawabannya sudah terkirim ke cloud. Kalau ada masalah dengan jaringan, ini akan menunjukkan persentase yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya demo reportnya. Nah, ini contoh reportnya. Jadi sudah bisa meminimalisir kecurangan atau joki karena sudah ada fitur proctoring. Pada setiap beberapa detik atau menit, kandidat akan di screenshot atau tercapture. Jadi kandidat nggak bisa, apabila peserta yang mengerjakan berbeda, hasilnya akan muncul. Contohnya paling bawah seperti ini. Ini hasil capture screenshotnya setiap beberapa detik atau menit secara random. Jadi ketika ada fotonya yang berbeda, sudah bisa dipastikan bahwa dia joki. Seperti itu. Ini ada uraian kepribadian atau report secara keseluruhan, dan kelebihan kelemahan, karakteristik pekerjaan. Ini skogramnya seperti ini. Oke, ini baru bisa jelaskan sini skalanya 1 sampai 5 dengan 13 aspek psikologi. Kemudian di sini ada centang-centang. Centang-centang ini adalah hasil dari pencapaian kandidat. Sedangkan yang warna biru adalah standar nilai yang diset untuk posisi jabatan tersebut. Jadi misal untuk ini di setnya, misal untuk jabatan sales, berarti untuk logika berpikirnya di setnya 3, komponen vertikal di setnya 3. Nah, yang merah ini adalah mandatory. Jadi hasil kandidat tidak boleh dibawa dari standar nilai yang diset. Apabila hasilnya di bawah, maka nanti persentase kecocokannya
atau rekomendasinya tidak disarankan. Nah, ini ada job person match-nya. Jadi ada presentasi kecocokan dan hasil rekomendasi. Apakah dipertimbangkan, disarankan, atau tidak disarankan. Ini presentasi kecocokannya berarti atas kandidat atas nama Herjuno ini untuk posisi yang di set ini tingkat kecocokannya 98%. Seperti itu cara bacanya. Kemudian selanjutnya ini report per alat tesnya aja. Kembali lagi. Nah, ini beberapa benefit dari TOT tadi. Data driven talent decision, pengambilan keputusan didukung oleh data dan machine learning, mengurangi bias dari individu dan inkonsistensi pada proses assessment karena semuanya sudah menggunakan teknologi. Kemudian job fit person, kalkulasi kecocokan kandidat dan posisi yang dituju, biaya assessment menjadi lebih efektif dan efisien, kemudian analisa komprehensif dan reportnya real time. Customize job profile, kriteria jabatan dapat disesuaikan dengan dinamika masing-masing perusahaan. Proctoring yang tadi sempat saya jelaskan, memungkinkan mengcapture foto peserta selama menjalankan tes. Dan level permission. Untuk ada beberapa role dalam dashboardnya tadi, ada level viewer, manager, dan admin. Leveling ini dibuat agar datanya dapat aman. Jadi datanya itu hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memang diberikan akses untuk ke fitur-fitur tertentu. Jadi misal untuk report nih, mungkin dari sisi admin atau staff tidak memiliki akses untuk melihat report kandidat. Yang bisa lihat cuma level manager, seperti itu. Kemudian ini adalah hal-hal yang dilakukan di belakang atau back end proses asesmen online-nya. Jadi ada proses psikometri, kemudian analisis data science, kemudian akhirnya keluar reportnya. Ini proses-proses yang dilakukan di belakang. Nah, selanjutnya ini tinggal penjelasan terkait alat-alat tesnya aja. Ada 4 alat tes, 2 untuk intelijensi dan 2 untuk personality. Mungkin dari saya sekian untuk presentasi terkait untuk sharing knowledge-nya terkait asesmen online. Halo Mas Dwi. Oke, halo Iqbal, keren banget ya teman-teman. Setuju nggak? Oke, nah ini belum selesai semua yang dijelaskan oleh Iqbal kepada kita, tapi wow, saya aja belajar banyak dan nggak nyangka bahwa hari ini kita bisa melakukan sampai sejauh ini dengan online, bahkan reportnya menurut Wian tadi itu udah langsung real time. Wow, keren banget ya. Tentu ada beberapa hal yang kita jet lag atau kita nggak paham karena kita nggak biasa. Nah, boleh ya kita buka sesi tanya jawab ya, boleh via chat di grup Zoom, jadi nggak kita terima yang di WA ya, kita terimanya di grup Zoom, atau langsung di unmute aja pertanyaannya. Monggo, sebelum bertanya, kenalan dulu. Halo, aku siapa, dari angkatan berapa, lokasinya di mana. Sip. Ini ada pertanyaan dari Puspa. Untuk assessment kompetensi, bagaimana Mas? Apa bisa juga dilakukan online? Langsung aja, Mas Iqbal dijawab. Yes, halo Mas Iqbal. Suara saya kedengeran? Iya Mas, ya kedengeran. Ada pertanyaan dari Mbak Puspa, untuk assessment kompetensi bagaimana Mas? Apa bisa juga dilakukan online?
Oke, ini saya sambil baca-baca chatnya Mas ya. Memang beberapa teman-teman ekspektasinya lebih ke assessment center kali ya. Untuk di Talentika sendiri, kami masih dalam proses develop untuk assessment center. Sekarang kami join develop dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Mungkin bisa saya sebutkan aja nggak apa-apa, kayak semacam Pertamina, BPM, itu kami lagi join development untuk assessment centernya, mulai dari interview online, FGD, dan intry. Cuman memang untuk saat ini belum ready to use, masih dalam proses development. Nah, memang saya belum bisa juga untuk menjelaskan lebih jauh terkait hal-hal itu karena masih dalam proses development. Seperti itu, Mas. Oke, gimana Mbak Puspa? Boleh langsung unmute aja, sebenarnya enak kalau ngomong ya. Boleh nanya nggak? Saya mau nanya. Mas Aryo, sebentar dulu. Ini Mbak Putri ya, nanya dulu. Mbak Puspa udah oke ya? Gak respon ya, oke. Oke, udah respon, oke, udah mantap. Sekarang Mbak Putri, perlu izin hak cipta alat tes enggak kalau bikin psikotes online kayak begini? Oke, itu balik lagi terkait legalnya ya, Mas. Jadi untuk beberapa alat tes sendiri, kami melakukan proses adaptasi. Jadi misal saya sering dikit aja, sekarang kami juga lagi ngembangin terkait alat tes yang sejenis dengan Pauli dan Kreplin. Ya, yang mana itu kami buat secara digital. Karena memang kami nggak bisa menggunakan Pauli dan Kreplin untuk di online kan, kami membuat membuat alat tes sejenis yang mengukur aspek-aspek yang sama. Jadi tidak diperlukan, menurut kami tidak diperlukan untuk izin-izinnya. Karena memang proses dari awal sampai akhirnya itu kami develop sendiri dan sudah mengikuti dengan aturan standar penelitian yang ada. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya dari Mbak Ifah, bagaimana dengan pelaporan yang dapat membedakan antara satu kandidat dengan kandidat lainnya? Jadi bagaimana membedakan ya? Nah, tadi udah saya jawab ya, Mas ya. Jadi, tadi udah sempat saya jelaskan juga. Jadi di platform itu sudah bisa membedakan dari leveling jabatan dan beberapa kandidat. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari presentasi kecocokannya dan hasil rekomendasinya. Nah, idealnya tidak ada hasil yang benar-benar bagus. Itu semuanya balik lagi tergantung dengan jabatan yang dituju. Nah, itu bisa dicek di profilingnya. Jadi misal seperti tadi saya jelaskan, untuk beberapa jabatan tertentu itu membutuhkan hasil tertentu ya. Misal fleksibilitas untuk sales itu harusnya tinggi. Nah, maka nggak bisa dibandingkan dengan fleksibilitas dari finance, seperti itu. Oke, berarti dari sudah cukup terjawab, Mas? Berarti dari presentasi kecocokan ya? Iya, dan standar nilainya yang bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan sih, Mas. Oke, nah ini bukan satu orang yang nanya tentang legalitas, reliabilitas, validitas, ya. Ini nampaknya Iqbal hanya bisa menjawab dalam posisinya di Talentika kan gitu ya. Dan iya, itu ya, jadi tadi udah coba dijelaskan bahwa dibuat yang sejenis dengan Kreplin dan Pauli gitu ya, sehingga digunakan sendiri, divalidasi sendiri gitu ya, betul ya? Iya, jadi seperti tadi juga udah sempat saya bahas sedikit. Jadi idealnya proses ketika mau alat tes konvensional, ketika mau digitalisasi atau dibuat online itu pastinya akan ada perbedaan dari sisi kualitas, reliabilitas, dan normanya juga. Makanya itu kita nggak boleh main copot aja dari konvensional. Oh oke, ini konvensional, misal alat ini tes itu sudah ada normanya, jadi bisa langsung digunakan di online. Nah itu
nggak boleh karena memang akan ada kondisi-kondisi yang berbeda antara konvensional dan online, maka nggak boleh digunakan secara langsung aja seperti itu. Nah, makanya perlu dilakukan proses pengambilan data yang mana secara online dan offline juga untuk mengecek dari sisi kualitas dan reliabilitasnya. Nah, kemudian untuk normanya sendiri, normanya itu dibuat berdasarkan hasil-hasil tes asesmen online. Jadi nggak menggunakan norma-norma konvensional lagi, karena memang datanya itu yang terkumpul sudah cukup banyak, jadi sudah cukup bisa untuk dibuatkan entah itu norma kelompok atau norma secara keseluruhan. Oke. Nah, berarti yang menjamin bahwa dia sesuai dengan kebutuhan profil posisi dari satu perusahaan adalah norma dari perusahaan itu ya. Artinya itu disusun bersama gitu ya, Bal ya? Iya, jadi bisa di-request juga Mas. Jadi kadang untuk itu masuknya di standar nilainya tadi Mas. Jadi yang warna biru centang-centang, warna biru yang diskogramnya itu standarnya idealnya itu dibuat oleh perusahaan karena mereka yang tahu terkait requirement dari tiap jabatannya. Nah, tapi bisa dari itu analytics juga bisa membantu nih untuk misal kami bantu untuk analisis datanya. Jadi kita ngambil sampel 200 sampai 400 peserta, kemudian dari situ kita bisa buat norma kelompoknya kayak gitu bisa. Oke, siap. Ini menarik juga, ada pertanyaan dari Mas Aryo. Atau bisa juga dari ya. Oke, dari Mas Aryo. Ini iya. asesor dan psikolog di sini bagaimana ya memposisikannya? Apakah report itu divalidasi lagi oleh psikolog gitu atau ya langsung otomatisasi dari computerized lah kira-kira gitu? Oke. Jadi idealnya hasil ini kan yang tadi saya demokan itu untuk psikotes saja ya. Nah, idealnya hasil psikotes ini dikonfirmasi kembali melalui proses misalnya interview atau tools-tools lainnya untuk kompetensinya. Jadi nggak bisa langsung, oke, ini udah keluar hasilnya langsung bisa digunakan. Nggak seperti itu seharusnya. Seharusnya itu perlu dicek kembali oleh para psikolog atau asesor di perusahaan tersebut untuk mengecek kevalidan hasilnya. Dan di platformnya sendiri itu udah ada fitur untuk mengedit laporannya sebenarnya. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan itu bisa diedit atau dibuat keunikan interpretasinya. Oh, oke. Jadi ada ruang customize ya bagi yang berwenang di perusahaan tersebut ya. Iya. Oke. Untuk reportnya ini tadi di langsung hasilnya. Ya. Oke. Oke, ya ini menarik banget ya teman-teman nih pertanyaannya nggak putus-putus, nggak berhenti-berhenti dan thank you banget animonya rekan-rekan semua, Mas dan Mbak semua dan Iqbal juga luar biasa ya ngasih wawasan knowledge kepada kita semua tentang Taktika dan ini amazing banget dan tentu teman-teman nggak puas jadi silahkan japri aja Iqbalnya atau Vian tentang bagaimana Q&A dan seterusnya ya. Silakan silaturahim untuk nomor telepon dan seterusnya karena pembicara kita yang kedua ini nggak kalah keren guys ya. Jadi siap-siap ya Mas Yudi ya bagi Anda yang sudah masuk ke grup Wilbar Absilangga saya sempat share profilnya Mas Yudi ya. Ini beliau keren banget ya. Senior tapi tampilannya casingnya muda dan juga nggak kalah dari inovasi banyak orang di luar sana ya. Seneng banget kita bisa datang Mas Yudi buat sharing sama kita semua. Jadi thank you Iqbal. Bye-bye. Stay tune ya. Kita akan sama-sama belajar berikutnya dari Mas Yudi. Boleh Mas Yudi hands up, angkat tangan atau respon apakah sudah terhubung Mas Yudi? Ya. Dan bagi teman-teman, kami panitia mohon maaf, ternyata 100 orang aja yang bisa masuk, padahal kita udah siapkan untuk 200 orang ya. Saya belum tahu penyebabnya apa, kita panitia lagi koordinasikan dengan pihak Zoom-nya, ya, dan doakan ini bisa ada jawabannya. Tapi
kalaupun belum bisa nambah saat ini, hari ini, nggak usah khawatir bagi yang nggak bisa join, kita record ini semua acara dan kita akan upayakan upload ke YouTube dan teman-teman bisa mendapatkan linknya ya. Oke, minta konfirmasi Mas Yudi. Hai, hai. Oke, Mas Yudi. bisa dengar suara saya? Oke, jelas. Oke, agak pelan Mas Yudi. Coba cek sound dulu. Ya, boleh cek sound dulu. Suaranya jelas ya? Agak kecil Mas Yudi. Boleh lebih besar atau pakai bantuan mic. Oke. Gimana suaranya? Masih pelan? Masih kecil? Cukup jelas? Masih kecil, Mas Yudi? Halo, tes, tes. Boleh screen-nya, videonya? Oke, teman-teman mau ditunggu sebentar ya. Mas Yudi lagi sedikit setting. Oke, sambil menunggu Mas Yudi, boleh di feedback nggak? Apa yang sudah oke, apa yang perlu kita tingkatkan selain persoalan kuota ya, partisipan ya. Kira-kira membantu nggak kalau nanti kita share di YouTube ya, sehingga teman-teman bisa tinggal share linknya aja dan kita buat unlisted dan nggak bisa di-search ya, kecuali ada kebutuhan yang lain. Jadi teman-teman yang pakai link aja yang bisa melihat apakah kira-kira itu akan lebih membantu ya. Boleh di feedback. Halo. Oke, Mas Yudi, cek sound. Apakah sudah terhubung? Oke, boleh cek sound Mas Yudi? Belum. Cek. 1, 2, 3. Suaranya pelan Mas. Mungkin earphone-nya dicopot. Apa lebih baik? Coba. Halo, halo, tes. Ya. Pelan Mas Yudi. Boleh dicopot aja mungkin? Kita cek coba apa lebih oke. Halo. Dan sekarang? Yes. Oke, saya coba suaranya lebih keras aja ya. Mungkin mic-nya ada gangguan sedikit. Saran saya earphone-nya coba dicopot aja Mas Yudi. Udah dicopot, Mas? Earphone-nya coba dicopot aja. Jadi pakai internal mic Sudah aja dari dicopot. laptop. Ya, kita coba ya.
Ada tulisannya networknya Pak Yudi is low. Network bandwidth. Network bandwidth ya. Sudah dicopot. Coba saya switch ke phone audio ya. Oke, boleh Mas di setting dulu aja. Dan teman-teman, ya boleh ya di feedback dulu, karena ini perdana kita buat online ya, meeting. Ada nggak tema-tema yang menarik ya? Boleh mungkin kita list tema-tema yang menarik untuk dibahas, kata-kata kunci. Kita sekalian inventaris, jadi panitia akan catat apa aja yang teman-teman butuhkan, ya jawabannya. Yes. Ya, boleh di list aja. Thank you Mas Mirza. Ya, success planning. Oke, yang lain? Terus aja kita inventaris saja. Assessment center online, oke. Growth mindset, oke. Carol S. Dweck ya. Oke, terus. Jadi kita akan catat teman-teman panitia, Mas Vito, Mbak Luki, boleh dibantu di inventaris, kita catat sehingga... Oke, aku catetin ya. Nanti kita buat itunya, buat listnya. Oh ya, ini jenengnya Del iki, sapa iki? Aku, Luki. Tadi nggak bisa tak rubah, ini komputer kantor soalnya. Ya. Lepas maskernya. Anu Mbak wajahnya Mbak, wajah tuh wajah Mbak. Loh. Halo. Yes. Tes 1 2 3. Better, bagus banget Mas Yudi. Tinggal videonya. Oke. Oke, nggak apa-apa Oke, tetap. saya aktifkan ya. Sambil kita nyimak Mas Yudi. Oke, boleh applause dari jauh ya. Applause itu membahagiakan. Jadi silakan kasih supportnya karena keberhasilan acara kita hari ini bukan dari pembicaranya saja guys, tapi dari kita semua ya. Kalau kitanya antusias, tentu pembicaraan juga happy, pede dan akan memberikan semuanya yang terbaik ya. Oke, siap ya? Kita akan Oke, itu kayaknya feedback ya. Silakan Mas Yudi, kenalan dulu, monggo. Dan link Facebooknya beliau udah saya share ya, jadi bisa lihat, bisa follow beliau, bisa lebih aktif. Beliau adalah pribadi yang amazing. Saya aja baru kenal tuh, wow, gitu ya, pengen belajar banyak ya. Jangan lupa siapin catatannya, ya, mendengar untuk memahami ya, bukan mendengar untuk mereplay. Oke guys, jadi kelas kosong. Enjoy ya, nikmati acara hari ini dan dapetin semuanya. Jadi kosongan gelas, anggap kita nggak tahu apa-apa tentang assessment. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sorry Mas, Saya akan membawakan suaranya pelan nih. yang masih inline dengan topik hari ini yaitu online assessment. Sedikit lebih berbeda yaitu assessment with AI. Judulnya assessment with AI atau artificial intelligence into the next level. Baik, ini pertanyaan yang saya akan ajukan kepada kita semua. Mas Yudi, boleh di pause sebentar? Suaranya ini akun yang keduanya, oke. Oke, suaranya boleh di-unmute, Mas. Oke, coba. Tes. Nah, ini ada feedback, Mas Yudi. Mohon speaker yang di akun satunya lagi dimatikan. Kan ada gambar ini.
Nah, ada speakernya. Oke, Oke, gimana suaranya? coba Mas. Sudah jelas ya? Yes, sip. Tes, Monggo. tes. Ya. Baik. Jadi siapkah kita menerima dan menggunakan assessment online? Ini pertanyaan yang saya tanyakan untuk kita semuanya. Kenapa? Karena setelah ada COVID-19, kita baru sadar bahwa kita membutuhkan yang namanya semua yang serba online. Mulai dari meeting online, bukan cuma ojek online, bahkan sekarang banyak perusahaan dan orang-orang yang meminta saya untuk membuatkan assessment online. Kenapa? Karena assessment online ini dianggap bisa melakukan proses yang biasanya dilakukan dengan menggunakan hanya tatap muka saja. Nah, apa itu assessment online? Assessment online itu kalau definisi saya pribadi, itu adalah suatu proses evaluasi atau pengukuran suatu konstruk tertentu dengan menggunakan aplikasi berbasis internet sebagai media dan sarana penyampaiannya. Jadi sebenarnya assessment online itu, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ada fasenya, ada semacam sejarahnya gitu, di mana awalnya tadinya cuma untuk scoring saja, sekarang udah bisa untuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Tetapi memang pada awalnya dulu waktu pertama kali saya mengembangkan tes online atau assessment online, dalam paradigma saya tes ini sebenarnya hanya memindahkan media dari media paper based menjadi media web based, dari media kertas ke komputer atau ke online. Ya, itu dulu pandangan saya seperti itu. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang akan saya ajukan ke kita semua adalah, dan biasanya sering muncul, gimana sih assessment online itu? Bagaimana validitasnya, reliabilitasnya, bagaimana keamanannya, kerahasiaannya, etikanya, legalitasnya, akurasi hasil, dan terakhir harganya. Ya, kalau kita bicara mengenai online assessment, begini, jadi pada dasarnya online assessment itu dibuat dari dua hal. Pertama adalah tesnya sendiri, psychometric tools-nya sendiri, dan IT-nya untuk memindahkan psychometric tools itu menjadi online. Sehingga kalau kita bicara validitas dan reliabilitas, harusnya sudah terjawab ketika kita membuat tools-nya dulu. Ya, kalau tadi disampaikan bahwa di dalam online ada norma tes yang berbeda, itu berarti penambahan norma yang atau perubahan norma yang disebabkan karena ada faktor-faktor tertentu. Kayaknya misalnya gini, kecepatan internetnya lemah, atau mungkin komputernya lemot, ya. Ketika dia baru buka page 1, muncul soalnya itu 5 detik, padahal soal jatah waktunya 30 detik. Jadi dia kekurangan waktu 25 detik. Nah, seperti itu adalah sesuatu yang kemudian dikoreksi dengan penggunaan norma-norma tambahan. Yang kedua adalah keamanan dan kerahasiaan. Keamanan kerahasiaan ini biasanya nanti gimana, bisa contek-contekan nggak, bisa di screenshot nggak, gitu. Karena zaman sekarang, jangankan di web online, ketika psikotes saja, saya sering menemukan orang-orang yang men-screenshot soal tes pada saat lagi dites. Buat apa saya nggak tahu juga, ya. Jadi keamanan dan kerahasiaan ini adalah salah satu hal yang menjadi concern.
Yang ketiga adalah etika dan legalitas. Ada yang membicarakan masalah lisensi, ada yang membicarakan masalah, wah ini kan harusnya begini, harusnya begitu ya. Nah, 3 hal ini, validitas, keamanan, dan etika ini, itu harusnya memang sudah dipikirkan dari awal, dan sudah dipikirkan sejak tools itu dibuat atau dibikin. Jadi sebenarnya, kalau bicara online assessment, kita tidak perlu mempertanyakan 3 ini kalau kita sudah bisa memastikan bahwa tools yang kita buat itu valid dan reliable, lalu lisensinya memang lisensi kita sendiri, lalu keamanan dan kerahasiaannya bisa dijamin, ya itu sudah selesai urusan. Nah, yang keempat dan kelima, akurasi hasil dan harga mahal ini adalah pertanyaan yang juga sering muncul. Berapa persen akurasinya, berapa persen presisinya? Kalau bicara presisi, berarti kita bicara masalah ketepatan. Correct me if I'm wrong, tapi kalau setahu saya, yang namanya psychometric tools itu 0,6 atau 60% itu udah bagus. Ya, tidak ada psikotes yang bisa menjamin sampai 90% ke atas, apalagi 80% ke atas, itu sangat jarang sekali. Kalau bicara akurasi, tentu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, pertama adalah bagaimana kondisi si peserta. Kedua, bagaimana tes itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana menginterpretasikan hasil tesnya. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara masih teknologi yang sangat apa ya, kita bicaranya itu masih sangat ya bisa dibilang tidak semua orang bisa mengakses lah ya. Tapi dengan semakin murahnya gadget, semakin murahnya komputer dan lain-lain, termasuk kuota internet, maka harga mahal ini seharusnya sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Lalu kenapa sih kita perlu assessment online? Biasanya orang-orang yang minta assessment online ke saya, itu permasalahannya satu. Yang mau dites pesertanya tidak di Jakarta, tidak di tempat yang perusahaan itu berada. Ada perusahaan yang punya cabang di hampir 34 provinsi di Indonesia. Lalu ada yang ingin memberikan kemudahan, karena yang dites biasanya posisi-posisi yang super sibuk. Nggak bisa dipanggil psikotes ke kantor, nggak bisa di-assess di jam-jam tertentu. Mungkin bisanya dia ikut tes jam 12 malam, jam 1 pagi mungkin. Bisanya di hari Sabtu, bisanya di hari Minggu. Ini membuat online test menjadi hal yang sangat memungkinkan ini diakomodir. Yang ketiga, ingin membuat proses pelaksanaan asesmen lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena kalau psikotes tatap muka biasa, pengalaman saya, karena saya juga konsultan asesmen, sedikit-dikitnya baterai tes itu kita bisa tes 2-3 jam. Misalnya katakan dalam 7 baterai tes, itu bisa 2-3 jam. Tapi di online dengan 7 baterai tes, itu bisa hanya 1 jam, bahkan 1,5 jam. Kenapa bisa cepat? Karena semuanya dilakukan secara mandiri. Ketika dia sudah selesai, dia bisa pindah ke tes berikutnya tanpa nunggu peserta yang lain selesai atau nunggu instruksi dari instruktur
Kalau di klasikal kan kita udah selesai nungguin sampai waktunya habis, nanti dikasih instruksi lagi. Nah, itu membuat assessment-nya menjadi lama. Lamanya di idle time atau waiting time-nya tadi. Lalu yang berikutnya ingin tenaga dan biaya pelaksanaan assessment yang lebih efisien. Ya, bayangkan ketika kita harus, waktu itu saya pernah disuruh mengetes 3.000 orang di seluruh Indonesia. Kalau dihitung-hitung biayanya mungkin besar. Ya, tetapi karena budgetnya terbatas, saya coba bikin dengan online, dengan tetap memperhatikan akurasi dan lain-lain. Ternyata harganya bisa masuk. Dan lebih hemat dari tenaga. Kita tidak perlu menyediakan instruktur, tidak perlu menyediakan tester, scorer, interviewer itu another thing. Karena ada memang assessment online yang dirancang tidak menggunakan wawancara, tapi ada yang menggunakan wawancara. Nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya bagaimana merancang online assessment. Yang terakhir, jika kontak langsung dengan peserta tidak memungkinkan. Seperti contoh pada saat kita melakukan online seminar hari ini, karena faktor social distancing misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sedikit lompat mengenai assessment online. Mengapa saya menunjukkan bagaimana membuat assessment online? Sebenarnya ini adalah framework berpikir mengenai assessment online itu sendiri. Jadi pada saat kita merancang atau membuat assessment online, atau bicara mengenai assessment online, ada 3 hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tools-nya. Tools-nya apa? Lalu yang kedua, platformnya. Platformnya mau pakai apa? Yang ketiga, gimana caranya kita mendevelop? Jadi development-nya seperti apa? Di tools itu kita bicara mengenai konten, construct, jenis pertanyaan, scoring, norma, dan yang terakhir laporan. Ya. Kontennya biasanya kalau di assessment online yang sekarang sudah banyak dibuat, itu hanya menggunakan metode inventory atau mungkin tes-tes prestatif yang seperti aritmatik, deret ukur, dan lain-lain. Banyak tes yang belum memungkinkan dibuat dengan menggunakan tes online konvensional, seperti tes grafis, Kraepelin, ataupun tes-tes yang proyeksi lainnya. Sehingga di dalam membuat tes online atau merancang tes online, yang perlu dibuat atau diperhatikan adalah kontennya itu daftarnya apa, lalu kunci jawabnya apa. Lalu jenis pertanyaannya apa? Mau pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, essay, atau yang sekarang lagi berkembang pesat, adaptive test namanya. Adaptive test itu pertanyaannya bukan pertanyaan yang statis. Jadi kalau kita bicara mengenai tes DISC katakan, ada 24 soal DISC, maka soal itu akan begitu-begitu aja soalnya. Tidak berubah-ubah. Tapi kalau yang namanya adaptif, sedikit saya bahas mengenai adaptive test. Ketika Anda ditanyakan pertanyaan pertama, misalnya saya ditanya, saya suka makan sate atau soto? Saya jawab, saya suka makan sate. Maka pertanyaan kedua, dia akan mengejar. Satenya
ayam atau kambing. Saya suka makan sate kambing. Dia akan ngejar lagi. Setengah matang atau matang? Saya jawab setengah matang. Nah, begitu seterusnya. Jadi yang namanya adaptive test itu pertanyaan setiap orang itu yang dibaca atau yang dilihat bisa mungkin berbeda. Kenapa? Karena dia akan mengikuti pola jawaban sebelumnya. Dan ini yang tidak hanya susah membuatnya, membuat tools-nya, tapi juga susah membuat tools online assessment-nya. Yang ketiga adalah scoring and norms, atau norma dan scoring-nya. Bagaimana sistem scoring-nya, bagaimana norma tesnya. Ini tentu saja para psikolog sudah tahu ya, tidak usah saya bahas lagi. Nah, yang terakhir, kita bicara reporting. Reporting itu kita bicara ada yang cuma memunculkan nilai skor, RS atau SS. Ada yang sudah memunculkan narasi atau poin-poin, pointers kalau bahasa saya. Kemudian ada psikogramnya atau chart-nya. Ya. Nah, di reporting ini yang banyak dikembangkan oleh online assessment provider itu menggunakan expert model namanya. Jadi laporan dibuat dengan menggunakan framework berpikir seorang psikolog. Jadi misalnya nih, saya mau melihat sikap kerjanya seperti apa. Maka yang akan saya lihat adalah dari tes A, tes B, tes C. Kalau tes A-nya begini, tinggi, tesnya rendah, tes C-nya tinggi, artinya apa? Itu namanya expert model atau expert system. Sehingga nanti algoritma yang akan dibangun itu akan mengikuti pola berpikir si expert, dalam hal ini psikolognya. Ya, sehingga keluarlah nilai akhirnya. Dari beberapa tes atau baterai tes dimunculkan, oh ternyata komunikasinya si X digolongkan cukup baik atau nilainya 5 atau 6. Lalu bagaimana menerangkan angka 5 dan 6 itu? Biasanya cara memunculkannya adalah menggunakan model template. Jadi kalau komunikasinya 5, maka yang akan dimunculkan adalah template paragraf X. Kalau nilainya 3, template paragraf Y. Kalau nilainya di atas 5, Z. Itu namanya model template. Ya. Model yang sama dipakai oleh para psikolog-psikolog kita kalau sudah kepepet dikejar laporan. Yaitu pakai copy paste. Ah, ini kayaknya sama nih si A sama si B. Jadi copy paste aja, tinggal ganti namanya aja. Ya, ya itu sedikit guyonan aja. Karena memang banyak sekali saya menemukan psikolog atau asesor yang kalau udah kepepet kejar setoran, laporan banyak, udah pikiran udah susah, dia akan meng-copy paste. Nah, tapi bedanya copy paste psikolog dengan komputer adalah kalau komputer dia akan berbicaranya logis dan pasti. Jadi kalau nilainya 3, dia akan bilang 3, kalau nilainya 4, dia bilang 4. Kalau psikolog, dia masih ada unsur subjektivitasnya. Nah, template tersebutlah yang akan menjadi report atau akan dihadirkan menjadi suatu laporan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang sering juga saya ajukan, seandainya nih ada 3 aspek atau 3 kompetensi yang diukur, misalnya kompetensi A, B, dan C.
si Badu sama si Ali, kompetensi A, B, dan C-nya nilainya sama. 6, 6, 7. Kira-kira laporannya sama nggak? Jawabannya bisa sama, bisa enggak. Kalau kita pakai model template report yang hanya berdasarkan template saja, karena pada dasarnya laporan itu memang template, cuma ada yang dibikin template-nya benar-benar sangat sederhana dan minimalis. Maka nilai si A, si Ali, dan si Badu dengan nilai yang sama, laporannya pasti sama, persis. Jadi copy paste kayak psikolog sering lakukan. Tapi jika kita bisa membuat report yang template-nya jauh lebih canggih, maka walaupun 667 nilainya sama, laporan si A sama laporan si B bisa beda. Kok bisa? Karena yang dipakai bukan nilai akhir, tapi nilai dari setiap tes yang membentuk nilai akhir. Nah, itu algoritmanya lebih rumit lagi. Dan saya pernah buat tools seperti itu. Jadi kalau ada si A dan si Ali dan si Badu yang nilainya sama, di reportnya yang otomatis keluar, yang tadi kata peserta bilang, wah psikolog bisa kehabisan job nih kalau semuanya pakai komputer. Jawabannya bisa, Bu, atau bisa, Pak. Kenapa? Karena komputer bagaimana orang memprogramnya saja. Kalau dengan memprogramnya saja dia bisa berpikir atau membuat laporan seperti seorang psikolog, maka hasilnya pun tidak akan jauh berbeda dari seorang psikolog. Baik, ini sekilas saja mengenai tools. Lalu pemilihan platform. Platform di sini saya cuma ambil 2, web-based dan mobile app. Kenapa? Karena biasanya web-based dan mobile app ini satu paket. Kalau ada yang mobile apps itu yang pakai Android atau pakai iPhone gitu ya, itu sebenarnya basis datanya diambil dari web-based. Ya, jadi engine-nya itu adanya di web. Cuma tampilannya, user interface-nya itu pakai gadget. Ya, jadi biasanya ini satu paket web-based dan mobile app seperti ini. Tapi yang paling banyak dipakai memang lebih banyak pakai web-based. Kenapa? Karena bisa dipakai di komputer. Dan biasanya untuk tes, kalau pakai gadget tuh kecil-kecil banget ya. Kalau mata plus seperti saya mungkin agak susah. Tapi kalau pakai komputer, laptop, itu bisa lebih enak karena lebih luas pandangannya. Nah, bagaimana yang ketiga, yaitu mendevelopnya. Sebenarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk membuat online assessment itu bisa 2 cara. Pertama, do it yourself, kalau bahasa anak saya di DIY, dengan kasih ke orang lain atau outsource. Kalau do it yourself artinya apa? Menggunakan aplikasi siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan untuk membuat online assessment. Keuntungannya apa? Keuntungannya lebih murah, bahkan bisa gratis, tidak tergantung pihak lain dalam membuat dan mengelolanya, dan dapat diganti dan diubah tools-nya setiap saat. Kekurangannya, kurang eksklusif dan bergengsi, perlu keterampilan untuk menjalankan aplikasi siap pakai, desain tampilan fitur dan reporting-nya terbatas dan tidak bisa di-custom made. Pak, kok bisa bikin sendiri? Bisa, saya akan tunjukin. Ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, yang berikutnya adalah outsourcing. Outsourcing ini artinya melimpahkan kepada pihak lain, membayar programmer, konsultan, untuk membuat aplikasi online sesuai dengan kebutuhan. Ini saya sarankan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin membuat online assessment ini sebagai investasi jangka panjang. Tapi kalau tidak mau jangka panjang, tidak usah, karena nanti percuma. Bukan masalah mahal atau murahnya, tetapi
karena untuk membuatnya perlu effort yang lumayan. Tapi keuntungannya aplikasi ini dibuat khusus sehingga lebih eksklusif dan bergengsi. Cepat dalam pembuatannya dan ada jaminan purna jualnya. Tidak perlu memikirkan aspek teknis dan cara membuat aplikasinya. Dapat dibuat dan dikembangkan sesuai keinginan seperti desain, tampilan, fitur, dan reportingnya. Kebetulan saya sudah membuat 4 aplikasi di perusahaannya Pak Dwi dulu, ya, dan beberapa aplikasi di perusahaan besar dan BUMN lainnya. Mereka membuat itu karena memang membutuhkan suatu tools yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan biasanya akan menjadi lebih punya nilai tambah bagi perusahaan itu karena ada semacam inilah kebanggaan gitu. Oh, kita udah pakai online sekarang, kita udah pakai ini dan lain-lain. Tapi kekurangannya biaya pembuatannya lebih tinggi dibandingkan DIY. Ya. Saya nggak bilang mahal, tetapi lebih tinggi. Tidak memungkinkan penggantian tools setiap saat. Karena untuk membuat tools itu dari awal seperti kita buat rumah. Harus ada gambarnya, harus ada denahnya. Setelah dibangun, nggak boleh tengah jalan. Tadinya mau bertingkat 2, dibikin saya mau bertingkat 5, Pak. Oh, nggak bisa. Fondasinya nggak dibangun buat bikin bertingkat 5, cuma bertingkat 2. Dan yang kekurangan lainnya adalah perlu ahli teknologi untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi biasanya untuk mengelola suatu online test, adminnya tuh harus dedicated dan harus diajarin khusus untuk istilahnya mengelola back end-nya, mengelola dapurnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau DIY itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan menggunakan Google Form, Typeform, SurveyMonkey, ClassMarker, ProQuiz, Marker, dan sebagainya. Google aja Bapak-Bapak Ibu-Ibu, nanti Bapak-Bapak Ibu akan ketemu nama-nama ini. Pada dasarnya mereka adalah perusahaan yang menyediakan form yang bisa dipakai untuk survei, biasanya dipakai buat pendaftaran, kayak pendaftaran seminar hari ini itu pakai Google Form. Tapi Google Form itu juga bisa dipakai buat alat tes. Saya akan tunjukkan salah satu contohnya. Ya, ini saya bikin DISC pakai Google Form. Tapi memang nanti di responnya, saya akan tunjukin, dia hanya berupa skor mentah yang harus diolah lagi menjadi skor SS-nya ya dan seterusnya. Oke. Jadi pakai Google Form itu bisa. Pakai Typeform juga bisa. Nah, aplikasi online tes yang standar, dalam arti standar, adalah aplikasi tes yang sudah dibuat, dirancang oleh suatu provider atau suatu perusahaan untuk menjalankan fungsi assessment. Ini biasanya setiap konsultan sudah punya yang besar-besar ya, kayak Korn Ferry, Boston Tower Willis, Talentica tadi yang barusan, perusahaan saya juga ada Prakarsa, Consulting, Expert, dan lain-lain. Tapi kita biasanya memang sudah standar. Jadi apa yang sudah ada di assessment tools kita,
mau ditambahin lagi nggak bisa, karena memang kita menunya ya segitu aja gitu. Jadi terima aja menunya. Kalau mau saya mau tesnya yang ini, saya mau modelnya yang kayak gini, nggak bisa karena sudah standar. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, nah ini yang khusus diminta dari saya. Saat ini kita, atau saya tepatnya, sedang mengembangkan suatu online test atau online assessment atau assessment tools dengan menggunakan kecerdasan buatan. Tapi lagi-lagi saya akan bertanya, siapkah kita menerima dan menggunakan online test dengan kecerdasan buatan? Ya. Apa sih AI itu atau kecerdasan buatan itu? Sebenarnya AI itu adalah konsep di mana mesin itu dianggap dapat berpikir seperti manusia. Dengan kata lain, melakukan tugas-tugas seperti penalaran, perencanaan, pembelajaran, dan pemahaman bahasa. Oke, saya perjelas. Bagaimana peran AI dalam assessment? Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu googling, ternyata AI itu sudah banyak dilakukan dalam proses assessment. Misalnya untuk proses seleksi, ada yang namanya chatbot. Bapak-Bapak pernah tahu chatbot? Itu bisa dirancang untuk melakukan interview. Sehingga, tapi interviewnya dalam bentuk chatting ya. Jadi misalnya saya ditanya, namanya siapa? Yudi. Dia akan jawab lagi, baik Yudi, apa kabar? Saya bilang kabar baik. Oke, baik ya. Dan selanjutnya. Itu namanya chatbot. Dan itu sudah ada yang membuat untuk melakukan interview. Machine learning itu adalah suatu sistem di mana ini adalah suatu mesin pembelajaran di mana bisa mengolah data-data dan menganalisa data-data dan membuatnya menjadi suatu model prediksi di dalam membuat suatu keputusan. Jadi contoh, misalnya, kalau misalnya saya punya data mengenai laporan asesor dan saya input semuanya di komputer, maka komputer atau machine learning ini dia akan bisa mempelajari bagaimana pola berpikir psikolog dari hasil laporannya saja. Dan tanpa harus istilahnya kita membuat algoritma, mesin learning ini akan justru bisa membuat algoritma sendiri dari output yang di-input, maksudnya data yang di-input ke dalam machine learning. Yang berikutnya adalah pattern matching. Pattern matching. Pattern matching ini adalah dia akan melihat pola. Biasanya melihat gambar, fitur, dan lain-lain. Kalau di mobilnya Tesla, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pernah lihat mobil Tesla di YouTube, dia bisa membedakan ini penyeberang jalan, atau mobil, atau pohon. Itu berdasarkan pattern matching namanya. Nah, ini pun bisa digunakan untuk mengenali wajah atau mengidentifikasi emosi yang sudah pernah dilakukan. Jadi dari penelitian ada yang bisa melihat kalau mimik mukanya begini, itu dia berarti dia sedang sedih. Kalau dia begini, dia lagi bohong. Nah, pattern matching ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk membuat atau menganalisis tes grafis. Ini yang sekarang saya lagi mau coba kembangkan. Jadi kalau tadi dikatakan pembicara sebelumnya bahwa tes proyeksi tidak mungkin atau belum mungkin untuk bisa dibuat, maka dengan artificial intelligence, tes grafis memungkinkan untuk masuk sebagai assessment tools di online. Yang terakhir adalah natural language processing. Nah, ini menggunakan analisis teks dan ucapan untuk mengekstrak makna yang mendasarinya. Suatu saat nanti Bapak Ibu, ketika mereka disuruh membuat analisa kasus,
atau esai, maka yang akan mempelajari hasilnya itu bukan asesor lagi, tapi AI atau Artificial Intelligence. Kenapa? Karena dia akan membaca tulisan itu dan akan menganalisanya sendiri. Ya, demikian canggihnya sehingga AI ini bisa dilakukan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini hanya untuk memberikan pembedaan saja bagaimana traditional online assessment dengan machine learning. Di dalam traditional assessment online, biasanya program dibuat, lalu program itu akan diinput dengan data. Data ini sifatnya yaitu tesnya itu dia menarik data apa. Misalnya tes prestatif, tes intelijensi, dan lain-lain. Nah, program ini dibuat dengan algoritma berpikir seorang psikolog. Dua hal ini dikombinasikan, dicampur, data tes dan analisa algoritma, kemudian diolah oleh program, keluarlah outputnya report. Itu yang tradisional. Kalau AI atau machine learning, justru data itu diinput. Jadi, misalnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu punya data hasil psikotes 3.000 orang, itu dimasukin ke machine learning, kemudian dimasukin data-data lainnya, ditambah data baru nih, data dari hasil tes baru, maka machine learning ini akan membuat dua. Dia akan membuat algoritma sendiri dan akan bisa memprediksi, memberikan output yang diinginkan. Ya, misalnya, saya ingin mengetahui kandidat salesman saya ini bagus atau tidak. Itu nggak usah pakai machine learning, Bapak. Pakainya tradisional aja. Karena dia cuma yang sebelumnya. Misalnya tes yang sebelumnya ada 1.000 hasil tes performance sales sebelumnya yang 1.000 itu ditambah dengan tes psikotes yang 1.000 orang tadi, itu akan dipelajari oleh machine learning. Machine learning inilah yang akan kemudian membuat algoritma dan akan memprediksi menjadi suatu prediction model namanya. Sehingga ketika seseorang itu dimasukkan datanya ke dalam machine learning, misalnya ada kandidat baru masuk, dia bisa memprediksi si A ini nantinya kinerjanya akan bagus atau tidak. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan historical data 1.000 orang yang sudah diinput ke dalam machine learning. Ini yang mungkin terakhir yang akan saya sampaikan. Psikolog itu adanya di bawah subject matter expertise. Ketika kita bicara psychometric tools, sebenarnya perlu dua kompetensi, yaitu kemampuan matematik dan statistik dan kemampuan psikologi. Maka muncullah psychometric tools. Tapi ketika psikolog berkolaborasi dengan programmer, dia akan memunculkan psychometric app, ya, atau aplikasi psikometrik. Nah, AI psychometric atau psychometric AI itu menggabungkan ketiga-tiganya. Statistical, subject matter expertise, computer science. Dan ini disebut sebagai unicorn karena memang susah sekali kita bisa menemukan orang yang dengan tiga kombinasi ini. Ya. Makanya kayaknya kita harus kerjasama antara data science, programmer, sama psikolog. Ya mungkin kita bisa tiga-tiganya.
Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin sedikit paparan dari saya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Wow, keren banget Mas Yudi, amazing. Saya aja belajar banyak banget ya. Gimana teman-teman semua? Oke. Nah, pasti nggak sabar buat nanya ya. Dan mungkin dari pertanyaan ke Mas Iqbal ada beberapa juga yang dijelaskan oleh Mas Yudi di sini ya. Dan saya mohon maaf, kita mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi alhamdulillah suaranya Mas Yudi udah clear ya. Oke, silakan bertanya aja teman-teman, boleh lewat chat di grup Zoom ya, atau unmute aja. Silakan. Mas Agung, ada yang nanya ini? Saat ini penggunaan atau implementasi Ya. AI sudah sampai pada tahap mana ya, Mas Yudi? Saat ini saya sedang mendirikan suatu startup yang memang berfokus pada pengembangan AI, bukannya untuk assessment saja, tapi untuk bidang-bidang yang lain. Tetapi memang AI ini membutuhkan proses atau data yang cukup besar atau banyak. Oleh sebab itu, di dalam membuat suatu assessment berdasarkan artificial intelligence, kita perlu keterbukaan dari perusahaan atau organisasi yang mau membuat AI untuk bisa memprovide data apa yang mereka bisa keluarkan atau bisa kasih ke kita. Karena nanti itu akan dimasukkan ke machine learning untuk dipelajari dulu. Nah, kalau machine learning ini sudah mempunyai atau mendapatkan polanya dan bisa memprediksi suatu hal, maka ini tinggal di-embedded ke aplikasi apapun. Mau itu untuk assessment ataupun untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ya, contoh misalnya di Cina itu CCTV-nya sudah bisa membedakan ini gerak-gerik tukang copet, tukang ngambil makanan atau barang-barang di supermarket, atau pengunjung biasa. Dari mana? Karena AI mempelajari gerak-gerik video orang yang di supermarket yang maling dan yang bukan maling. Nah, itu datanya nggak cuma 1-2, itu harus ribuan. Sehingga ketika diketemukan pattern atau pola, oh ini gayanya maling nih. Kayak kita kan bisa bedain, ini tukang copet nih kayaknya nih gerak-geriknya. Itu dari mana? Itu dari pattern matching sebenarnya, di otak kita, di kepala kita. Tapi kalau mesin harus diajarin dulu. Bagaimana ngajarinnya? Tentunya harus ada datanya. Ya. Nah, pertanyaannya tadi cukup bagus. Bagaimana pengembangan AI sampai saat ini? Justru saat ini saya mengajak teman-teman psikolog ataupun profesi manapun untuk bisa membantu pengembangan AI di Indonesia. Caranya bagaimana? Adalah dengan membangun kemitraan. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan beberapa entitas untuk kita membuat proyek, katakan seperti membangun tools aplikasi assessment, tetapi bukan sekedar assessment online atau assessment kompetensi atau assessment computer based, tetapi assessment yang nantinya akan dibuat menjadi computer based atau assessment online berbasis artificial intelligence. Nah, itu monggo nanti kalau ada yang tertarik boleh hubungi saya. Caranya seperti apa? Tapi yang jelas ini kita nggak bisa sendirian, karena untuk membangun ini kita harus punya data yang cukup besar. Baru kita bisa membuat AI yang sangat canggih nantinya. Gitu Mas
Cinta. Siap, mantap Mas Yudi. Ya, keren banget dan ini akan jadi topik yang menarik ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh. Mbak Iva atau siapa ini? Oke, apakah memungkinkan AI ini diterapkan di HRIS dari Mbak Del lagi? Sopo lagi Mbak Del lagi? Kok Ginta, Luki. Oh iya ta, ganti po Om. Monggo Mas Yudi. Penerapannya dalam HRIS, Mas. Sorry Mas, putus, sorry. Ya, Gimana? bagaimana penerapannya dalam HRIS? HRIS ya? Ya, Oke. HRIS justru itu sangat bagus banget karena data yang dapat itu bisa variatif. Kalau di IBM dan BMW kalau nggak salah, data personel seperti HRIS dan lain-lain itu sudah bisa dibikin model prediksi untuk menentukan tingkat turnover, bisa menentukan tingkat stres, bisa menentukan, bisa memprediksi tingkat stres, bisa memprediksi engagement, bisa memprediksi performance, dan lain-lain. Dari mana? Karena tadi komputer itu akan mempelajari dari pola data yang akan dipelajari. Contoh nih, misalnya aja, ini contoh aja ya. Oh, ternyata yang rajin di kantor itu kebanyakan dari suku tertentu, usianya 30-40, kemudian latar belakangnya dari keluarga ekonomi bawah. Nah, itu yang menemukan itu machine learning-nya itu. Sehingga ketika seseorang itu kemudian datanya tidak match dengan data yang dipelajari oleh komputer, maka dia akan bisa menemukan pola bahwa si kandidat atau karyawan ini dalam waktu tertentu pasti dia akan resign, pasti akan keluar. Itu ada datanya di IBM, saya pernah baca. Jadi kalau HRIS justru datanya lebih banyak. Intinya semakin banyak data, semakin komputer itu atau machine learning itu akan lebih presisi di dalam membuat prediksi. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, siap. Monggo, selanjutnya. 2 pertanyaan lagi ya. Matur suwun, Mbak Del. Silakan. Ya, ini kita agak lewat waktu. Karena tadi mulainya juga lewat ya. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus nih, Mbak, Mas. Bagaimana caranya profesi psikologi tidak digantikan oleh mesin atau AI? Oh ya, siapa yang nanya itu? Namanya nggak kelihatan ya. Oh ya, oke, lanjut Mas. Ya, jadi tidak usah khawatir teman-teman bahwa profesi psikologi kemudian akan tertindas oleh mesin atau komputer. Tetapi justru fungsi psikologi akan lebih strategis kalau menurut saya. Kenapa strategis? Karena kita bukan berada pada level operator atau pelaksana.
mohon maaf bahasanya mungkin agak kasar, karena psikolog itu sekarang capnya adalah sebagai tukang tes, tukang ngetes, tukang wawancara, tukang bikin laporan, dan lain-lain. Padahal psikolog sebenarnya profesi yang sangat-sangat dibutuhkan pada level-level yang lebih strategis. Nah, ke depan AI ini sebenarnya hanya sebagai salah satu tools yang bisa membantu psikolog di dalam mengambil keputusan. Jadi pada saat nanti psikolog kemudian membutuhkan bantuan di dalam pengambilan keputusan, katakan misalnya, wah ini kira-kira ke depan, misalnya sekarang nih ya, dengan situasi COVID, kita semua work from home, nggak kerja di kantor selama beberapa bulan atau beberapa minggu, pasti akan ada faktor penurunan motivasi dan lain-lain. Nah, psikolog harusnya sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan situasi seperti ini. Dan bagaimana mengantisipasinya. Kalau di HRD, harus ada intervensi atau program-program untuk mengatasi situasi tersebut. Sehingga fungsi psikolog bukan lagi bermain sebagai operator atau pelaksana tes saja, tetapi sudah menjadi decision maker atau menjadi konseptor yang akan bisa membuat pengambilan keputusannya menjadi lebih bagus dan lebih akurat lagi. Kurang lebih begitu jawabannya. Oke, thank you banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, tinggal tingkatkan peran kita, jangan hanya menjalankan dan puas untuk menjadi operator saja, karena fungsi administrasi banyak sudah bisa digantikan oleh mesin ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin pesan sponsor Pak Seger ya, segera jadi psikolog gitu ya, Pak Seger ya. Oke. Oke, 1-2 pertanyaan lagi ya. Kita masih perbolehkan. Mohon izin ini buat sholat zuhurnya ketunda sedikit ya. Silahkan, karena kita jarang-jarang dapat pembicara sekelas Mas Yudi yang punya pengalaman dan juga udah punya karyanya gitu ya. Jadi nggak hanya bicarakan teori aja, tapi belum membicarakan tentang apa yang udah beliau lakukan dan what next gitu ya. Dan semoga teman-teman juga out of the box ya, tidak hanya puas dengan apa yang ada aja, karena pasti ada sesuatu hikmah yang Maha Kuasa inginkan kenapa terjadi wabah corona ini ya. Oleh sebab itu, yuk kita buat satu karya ya kayak Mas Yudi. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup? Happy semua? Ya, mohon kasih feedback baik melalui grup chat ataupun via WA. Ya. Ini ada masukan dari Mbak Vanda HR Predictive Analytics ya untuk materi berikutnya. Oke. Wow, motivasi dari Pak Seger nih. Pekerjaan yang boleh dilakukan sarjana psikologi juga nggak kalah banyak ya. Jadi jangan putus asa, ya keep update. Tapi happy ya kita bisa silaturahim online kayak gini ya teman-teman ya. Oke, cukup nampaknya. Aku cek. Halo Nadira, ada yang mau disampaikan? Silakan. Enggak, Mas. Udah cukup. Udah cukup. Kamu kok sedih gitu? Oke, cukup ya. Pada pengen dapat materinya, ya, dari Iqbal dan dari Mas Yudi. Mas Yudi, halo. Kita panitia happy banget. Terima kasih banyak. Ya. Sampai begadang kita ya, Mas ya. Kita materinya, teknis-teknisnya. Makasih banyak ya. Semoga jadi amal jariah. Dan saya tertarik buat kerjasama dengan AI, dengan beberapa usaha yang saya udah jalankan ya. Semoga kita bisa sinergi dan saya bisa support data AI-nya Mas Yudi ya, nanti kita bisa japri-japrian aja.
Dan begitu juga teman-teman yang lain, saya yakin banyak talent-talent yang belum nongol. Jadi para panitia lagi cari talent di keluarga psikologi UNER untuk bisa kayak Mas Yudi berikutnya, kayak Mas Iqbal berikutnya. Kita semua happy banget. Terima kasih, hari Sabtu awal bulan ya. Semoga wabah ujian dari Maha Kuasa ini berubah jadi satu berkah buat kita semua ya. Keep fighting guys. Ya, jangan fokus pada apa yang kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa kontrol ini sampai kapan ya. Fokuslah pada tujuan kita ya. Fokuslah pada keputusan-keputusan yang bisa kita ambil. Oke, stay tune, keep contact, dan kita panitia open buat terima feedback dari teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf atas keterbatasan dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih.